Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem saraf. Sistem saraf pusat berasal dari ektoderm, lapisan jaringan terbuat dari embrio. Pada minggu ketiga perkembangan embrio manusia, neuroektoderm muncul dan membentuk lempeng saraf sepanjang sisi punggung embrio. Plat saraf adalah sumber dari sebagian besar neuron dan sel glial dari SSP. Selama perkembangan awal embrio, ektoderm menjadi spesifik untuk memunculkan epidermis atau kulit dan lempeng saraf. Konveksi ektoderm yang tidak berdiferensiasi menjadi neuroektoderm membutuhkan sinyal dan metoderm. Otak dan medula spinalis dikelilingi oleh 3 lapisan jaringan ikat membrinosa yang disebut meninges, yang meliputi yang pertama durameter, yaitu lapisan terluar yang kaya akan saraf sensoris, yang kedua arachnoid meter, yaitu lapisan di bawah durameter yang avaskular, yang terakhir piameter, yaitu lapisan jaringan ikat yang langsung membungkus otak dan medula spinalis. Otak mengandung 4 ventrikel yaitu dua ventrikel lateral serta ventrikel ketiga dan keempat yang terletak di sentral. Cairan cerebrospinalis dihasilkan oleh plexus choroideus beredar melalui ventrikel dan kemudian masuk ke ruangan subarachnoid melalui foramen lusca atau foramen. Otak dan medula spinalis dilindungi oleh tulang, jaringan ikat, dan cairan cerebrospinalis. Di dalam kranium dan fenomen vertebral terdapat meninges, yaitu suatu jaringan yang ikat yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid meter, dan piameter. Badan sel atau soma mengandung nukleus, berbagai organel, dan sitoplasma atau perikaron. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri dari 3 otak dan medula spinalis. Tidak ada bagian otak yang bekerja sendiri dan terpisah dari bagian-bagian otak lain karena anyaman neuron-neuron terhubung secara anatomis oleh sinaps, dan neuron-neuron di seluruh otak berkomunikasi secara ekstensif satu sama lain dengan cara listrik atau kimiawi. Jenis aktivitas refleks ini disebut refleks spinal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan otak. Kerusakan dari sel otak yang aktual akibat dari lesinya disebut umbra. Sedangkan gangguan fisiologi sekunder dari sel saraf lain di sekitar atau yang terkait dengan sel otak yang rusak disebut penumbra. Gangguan fisiologi sekunder ini dapat diakibatkan oleh neural shock, odema, terputusnya aliran darah, dan denervasi sebagian neuron pasca regenerasi pada sel otak. Otak memiliki 3 bagian dasar, dan apabila dalam salah satu bagian tersebut mengalami cedera, maka akan menyebabkan kerusakan. Yang pertama yaitu bagian otak besar. Otak besar merupakan pusat aktivitas mental seperti memori, kepandaian, dan juga kesadaran dan pertimbangan. Keberadaannya memungkinkan individu untuk berpikir, berbicara, mengingat, dan mengendalikan pikiran. Selain itu, tingkat kecerdasan individu juga dibentuk di otak besar. Dalam otak besar, jika otak besar mengalami kerusakan, maka akan menyebabkan gangguan kepribadian, kehilangan indera, atau masalah dengan berpikir dan belajar. Yang kedua yaitu otak kecil. Otak kecil berfungsi sebagai koordinasi dan keseimbangan otot. Otak kecil terletak di bagian belakang kepala, di bawah lobus occipital dekat dengan ujung leher di bagian atas. Ia terhubung ke otak melalui pedunculus cerebri. Di dalam otak kecil, jika mengalami kerusakan, dapat menyebabkan keseimbangan mudah goyah atau jatuh, gerakan yang melambat, gemetar atau tremor, hingga bahkan akan menyebabkan kelumpuhan. Yang ketiga yaitu batang otak. Batang otak berfungsi untuk menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang yang memiliki wilayah mengontrol pernapasan, detak jantung, dan homeostasis. Batang otak posisinya berada di dalam tulang tengkorak bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Dalam batang otak, jika mengalami kerusakan, maka akan menyebabkan masalah pernapasan, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Kerusakan otak disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu menonton konten pornografi. Menurut Dr. Mark, pornografi dapat menyebabkan kerusakan pada 5 bagian otak, terutama pada prefrontal cortex, bagian otak yang tepat berada di belakang dahi. Kerusakan bagian otak ini akan membuat prestasi akademik menurun, orang tidak bisa membuat perencanaan, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosi, dan tidak bisa mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak. Yang kedua yaitu cedera otak traumatis. Kekuatan-kekuatan fisik dapat menyebabkan perubahan dalam cara kerja otak jika mereka jaringan yang rusak irreversibel. Hal ini umumnya dikenal sebagai cedera otak traumatis. Kerusakan fisik otak dapat menyebabkan masalah besar dalam bagaimana fungsi otak. Efek dari jenis cedera biasanya mencakup kehilangan koordinasi otot, kehilangan memori, depresi, dan kelumpuhan. Yang selanjutnya itu kerusakan kimia pada otak. Kerusakan kimia pada otak juga dapat mempengaruhi fungsi keseluruhan otak. Seperti halnya seseorang yang suka mengonsumsi obat-obatan tentang
psikoaktif obat-obatan. Contoh obat yang dapat menyebabkan kerusakan otak ialah ganja, kokain, metamfetamin, dan alkohol. Bahan kimia tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak pada sel-sel yang ada di otak, yang dapat berkisar dari ringan sampai parah. Efek dari jenis kerusakan otak tersebut adalah kehilangan memori, halusinasi, kehilangan indera, bahkan kematian. Yang terakhir yaitu cedera otak diaskusisi. Penyakit dan kondisi yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan otak, seperti ketika seseorang memiliki stroke. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada area otak yang paling dekat dengan pembuluh darah yang rusak. Beberapa bagian terkena meliputi berbicara, daerah visual, dan motorik, gerakan bagian dari otak. Itulah sebabnya mengapa banyak pasien stroke kehilangan kemampuan untuk berbicara, berjalan, atau melihat. Neuroplastisitas otak. Neuroplastisitas otak atau neuroplastisitas memiliki arti kemampuan sistem saraf otak untuk beradaptasi dan memodifikasi organisasi secara struktural dan fungsional terhadap kebutuhan dan stimulus yang bisa berlangsung sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa disimpulkan secara singkat, neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk terus berubah semasa seseorang itu sedang menjalani kehidupan di dunia ini. Tak melakukan perubahan dapat dengan cara sebagai berikut: koneksi saraf pada otak manusia. Terdapat komunikasi antara beberapa sel neuron. Jika kita mempelajari hal baru, maka sel neuron ini akan menimbulkan keterhubungan jalur baru pada saraf di dalam otak kita. Kedua, penguatan saraf yang didapat dari proses pengulangan. Dengan mengulang pengetahuan kita terhadap sesuatu hal yang dipelajari, maka akan dapat menguatkan proses komunikasi antar saraf satu dengan lainnya. 3. Pelemahan saraf yang terjadi karena jarang dipakai. Begitu pula dengan saraf karena jarang dilatih, maka lama-kelamaan akan mengalami kelemahan pada sel saraf. 4. Pembentukan saraf baru atau neurogenesis dapat dilakukan dengan melakukan pengulangan instruksi secara rutin. Semakin banyak repetisi yang dilakukan pada sebuah tugas, semakin banyak otak akan membentuk perbaikan saraf. Neuroplastisitas secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu neuroplastisitas struktur dan fungsional. Pertama, neuroplastisitas struktural. Plastisitas sinaptik mengacu pada perubahan kekuatan antara neuron, titik pertemuan kimia atau listrik antara sel-sel otak. Misalkan dengan orang tidak kidal, daerah motorik tangan kanan di otak kiri yang mengontrol tangan kanan lebih besar dari sisi lain. Dua, neuroplastisitas fungsional lebih kepada fungsi yang bekerja pada anggota tubuh mengadopsi fungsi baru. Misalkan saat seorang sudah terbiasa menggunakan tangan kanan untuk melakukan kegiatan menyapu setiap hari, dengan belajar orang itu akan